Pertanyaannya, bagaimana dengan di Indonesia? Ada anak-anak muda di Indonesia yang juga mulai memilih untuk menikah tetapi tidak ingin mempunyai anak. Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu, kira-kira bagaimana pendapat generasi muda tentang keluarga dan anak-anak di masa depan? Kira-kira anak-anak di masa depan akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik ataukah tidak? Bagaimana kira-kira dengan anak-anak yang lahir dari ratusan pelajar di Ponorogo yang hamil di luar nikah? Sebelum saya merespons pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita ikuti informasi berikut ini. Generasi muda di Cina pesimis soal pernikahan dan keluarga. Seorang perempuan yang diwawancarai Deutsche Welle mengatakan bahwa mempunyai anak hanya akan menambah stres. Seorang perempuan lain mengatakan bahwa jam kerja yang panjang dan upah yang rendah juga menambah kesulitan untuk membesarkan anak. Di Jepang, pemerintah Jepang bahkan sampai membentuk badan khusus untuk menangani masalah berkeluarga dan memiliki anak. Hal ini karena jumlah populasi orang tua di Jepang jauh lebih rendah dibanding angka kelahiran. Dari beberapa sumber diperoleh informasi bahwa orang Jepang merasa repot untuk mengurusi anak, terutama harus bertanggung jawab terhadap masa depannya. Mereka merasa situasi ekonomi yang ada membuat memiliki anak dan memberinya masa depan yang lebih baik itu semakin tidak mudah. Beberapa orang yang diwawancarai oleh sebuah media berpendapat bahwa sulitnya mendapatkan pekerjaan yang tetap dan gaji yang baik menjadi penyebab seseorang enggan untuk berkeluarga, apalagi mempunyai anak. Ada juga yang berpendapat bahwa sulit untuk membesarkan anak kalau hanya bergantung pada suami yang bekerja. Pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Ada anak-anak muda di Indonesia yang juga mulai memilih untuk menikah tetapi tidak ingin mempunyai anak. Dari media informasi diperoleh penjelasan bahwa ada yang khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan anak dengan standar kehidupan yang baik atau layak. Ada yang juga tidak mau menikah dengan alasan gaji yang diterima sulit untuk membangun keluarga yang sejahtera dengan segala kebutuhan terpenuhi dengan baik. Tapi mungkin masalah ini tidak terlalu menonjol di Indonesia karena kita masih melihat tingginya tingkat kelahiran. Tapi yang sebenarnya yang menjadi persoalan adalah apakah kalau kita mempunyai anak, apakah kita memikirkan masa depan anak kita dengan baik, memikirkan bagaimana memberikan mereka apa yang mereka butuhkan dengan baik, dengan wajar. Masih tingginya angka stunting untuk balita di Indonesia memperlihatkan bahwa kita juga punya masalah dalam memenuhi kebutuhan anak dengan baik. Belum lagi soal memberikan pendidikan yang layak dan kesejahteraan hidup yang baik untuk anak-anak ini. Tingginya biaya ekonomi dan rendahnya pendapatan membuat banyak keluarga mengalami masalah dalam memberikan kebutuhan yang layak untuk anak-anak. Jadi jangan tenang-tenang saja menghadapi hal ini. Kita harus mulai memikirkan masa depan yang baik dari anak-anak kita. Para pemberi kerja juga harus mulai memikirkan gaji yang layak untuk para pekerjanya supaya mereka bisa membangun keluarga dengan baik, terutama memberi masa depan yang baik untuk anak-anak mereka. Anak-anak yang juga adalah masa depan bangsa ini. Jadi jangan tenang-tenang saja hanya karena masalah membangun keluarga dan memiliki anak belum menjadi masalah yang menonjol di dalam masyarakat kita. Padahal kita tahu bahwa ada banyak anak yang lahir tanpa jaminan kesejahteraan yang baik atau standar kehidupan yang baik yang bisa mereka peroleh. Lihat saja misalnya banyak pelajar di Ponorogo yang hamil di luar nikah padahal mereka belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk membesarkan bayi atau anak-anak yang mereka lahirkan nanti. Tidak ada jaminan bahwa anak-anak ini akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Tapi yang paling penting, semoga mereka tidak menggugurkan kandungan mereka. Karena itu, mari bersama-sama kita mulai membangun kesadaran tentang pentingnya membangun keluarga yang baik dan masa depan anak-anak yang lebih baik. Dan terkait dengan hal ini,
Semua lembaga agama harus serius memikirkan hal ini. Lembaga agama tidak bisa hanya berbicara tentang membangun keluarga dan memiliki anak dari perspektif agama saja, tanpa berusaha menolong keluarga-keluarga dari orang-orang beragama ini untuk hidup sejahtera dan memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan baik dan memberikan anak-anak mereka masa depan yang lebih baik. Ada anak-anak muda di Indonesia yang juga mulai memilih untuk menikah tetapi tidak ingin mempunyai anak. Dari media informasi diperoleh penjelasan bahwa ada yang khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan anak dengan standar yang baik, tapi ada juga yang tidak mau menikah dengan alasan gaji yang diterima sulit untuk membangun keluarga yang sejahtera. Tapi mungkin masalah ini tidak terlalu menonjol di Indonesia karena kita masih melihat tingkat kelahiran yang tinggi. Tetapi sebenarnya yang menjadi persoalan adalah apakah kalau kita mempunyai anak, apakah kita memikirkan masa depan anak kita dengan baik? Memikirkan, memberikan mereka apa yang mereka butuhkan secara wajar. Masih tingginya angka stunting untuk balita di Indonesia memperlihatkan bahwa kita juga punya masalah dalam memenuhi kebutuhan anak dengan baik. Belum lagi soal memberikan pendidikan yang layak dan kesejahteraan hidup yang baik untuk anak-anak. Tingginya biaya ekonomi dan rendahnya pendapatan membuat banyak keluarga mengalami masalah dalam memberikan kebutuhan yang layak untuk anak-anak. Jadi jangan tenang-tenang saja menghadapi hal ini. Kita harus mulai memikirkan masa depan yang lebih baik dari anak-anak kita. Para pemberi kerja juga harus mulai memikirkan gaji yang layak untuk para pekerjanya, supaya mereka bisa membangun keluarga dengan baik, terutama memberikan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak mereka yang juga adalah generasi masa depan bangsa. Jadi jangan tenang-tenang saja karena masalah membangun keluarga dan memiliki anak belum menjadi masalah yang menonjol di masyarakat kita. Padahal kita tahu bahwa ada banyak anak yang lahir tanpa jaminan kesejahteraan yang baik atau standar yang bisa mereka peroleh. Lihat saja misalnya banyak pelajar seperti di Ponorogo yang hamil di luar nikah padahal mereka belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk membesarkan bayi atau anak-anak mereka nanti. Jadi tidak ada jaminan bahwa anak-anak mereka nanti akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dan yang paling penting, semoga mereka tidak menggugurkan kandungan mereka. Karena itu, mari bersama-sama kita mulai membangun kesadaran tentang pentingnya membangun keluarga yang baik dan masa depan anak yang lebih baik. Dan terkait dengan hal ini, semua lembaga agama harus serius memikirkan hal ini. Lembaga-lembaga agama tidak bisa hanya berbicara tentang membangun keluarga dan memiliki anak dari perspektif agama saja, tanpa berusaha menolong keluarga-keluarga orang-orang beragama ini untuk hidup sejahtera dan memenuhi kebutuhan anak mereka dengan baik dan memberikan anak-anak mereka masa depan yang lebih baik.